Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Jumpa lagi bersama saya dalam acara penyegaran rohani. Dan saat ini saya sedang berada di tepi pantai SKB Bungsu Leoleba, salah satu tempat wisata yang banyak digemari oleh penduduk lokal. Nah, di sebelah timur saya ada gunung api Ilelewotolok yang setiap hari mengeluarkan abu vulkaniknya. Dan saudara juga bisa lihat di sebelah kanan saya ada Teluk Leoleba. Dan hari ini memang angin cukup kencang dan gelombang laut juga cukup kuat. Nah, melihat kondisi alam seperti ini, maka saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dari tempat ini. Khususnya kebenaran firman Tuhan yang menggunakan ilustrasi gelombang laut. Kami nyatakan Tuhan Yesus Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Nah, saudara-saudara sekalian, memang di dalam Alkitab ada banyak ayat atau teks yang menggunakan ilustrasi gelombang laut. Namun saat ini hanya ada 2 teks saja yang akan menjadi perenungan kita. Teks yang pertama adalah di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Firman Tuhan datang kepada umat Israel, bunyinya demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saudara, ada salah satu sifat gelombang laut sebagaimana digambarkan oleh ayat ini adalah tak pernah berhenti. Baik siang maupun malam selalu menunjukkan aktivitasnya. Nah, hal ini dipakai untuk menggambarkan damai sejahtera dan kebahagiaan atas orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Sebagaimana gelombang laut yang tidak pernah berhenti, demikianlah damai sejahtera dan kebahagiaan bagi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan pun tidak pernah berhenti. Kuncinya adalah kita harus memperhatikan firman Tuhan. Artinya harus dengar-dengaran dan taat lakukan firman Tuhan dengan setia. Tidak boleh menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Nah, saudara, di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat 8, di sana juga Alkitab berkata, kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai semua atau segala yang tertulis di dalamnya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya harus katakan, mari belajar untuk memperhatikan firman Tuhan. Dengar-dengaran, taat dan setia melakukan perintah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Maka Alkitab berkata, damai sejahtera dan kebahagiaan, bahkan kemujuran di dalam terjemahan yang lain, atau hal-hal yang baik
akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita secara terus-menerus. Kemudian teks yang kedua adalah Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini atau teks ini memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kelima, di mana di sana ada anjuran bagi mereka yang kekurangan hikmat untuk meminta hikmat kepada Tuhan dengan iman dan jangan bimbang. Nah, saudara, sifat lain dari gelombang laut sebagaimana digambarkan di dalam ayat ini adalah tidak tenang atau diombang-ambingkan oleh angin. Jadi artinya gelombang laut itu dia bergerak sesuai dengan arah angin atau sesuai dengan tekanan angin. Nah, ilustrasi ini dipakai untuk menyatakan bahwa orang yang bimbang, orang yang tidak punya iman, itu sama seperti gelombang laut. Ya, yang terombang-ambing, tidak punya pendirian, ya, berubah setiap saat mengikuti arah angin. Nah, Alkitab berkata orang-orang demikian tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk teguh dalam iman dan jangan bimbang. Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Percayalah dan jangan bimbang. Kalahkan kebimbangan saudara dengan iman yang teguh dan raihlah jawaban atas doa-doa Anda. Yakinlah bahwa setiap doa kita, setiap permintaan kita yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang kita doakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti dijawab oleh Tuhan. Mari saudara, jangan bimbang lagi, jangan khawatir lagi, tapi percayalah. Karena orang yang bimbang tidak tenang dalam hidupnya, orang yang bimbang tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang pastinya akan menerima jawaban dari Tuhan atas doa-doanya. Demikian dua kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita semua pada kesempatan ini. Doa saya tetap semangat, tetap lakukan firman Tuhan, dan tetap percaya dengan iman. Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji dan menepati janjinya. Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Dia akan mengaruniakan kepada kita semua orang-orang yang mentaati firman-Nya dan yang tetap beriman teguh kepada Dia. Damai sejahtera, kebahagiaan, kemujuran, kebaikan, dan berkat Tuhan dalam hidup kita terus menerus, sama seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.